Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tilawatil Quran. Bermula ini kita menjelaskan tentang membaca Al-Quran. I'lam anna tilawatil Qur'ani hiya afdalul azkar. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal. Aslinya gitu ya, dibanding dengan zikiran yang lain. Ngaji, baca Quran paling afdal. Karena yang dibaca kalamullah, kalamnya Allah. Terus setiap satu hurufnya ada balasannya, pahala. Kemudian jadi obat, syifaun jadi obat dan lain sebagainya. Quran itu. Jadi kalau ada orang baca Quran tiap hari itu udah zikir. Ya. Lo kayak kita kan baca la ilaha illallah yang lain-lain, tapi itu zikir juga ya. Artinya apa? Tapi paling afdal yang membaca Quran. Gitu. Ketika ada orang baca Quran dia zikir. Nah tapi apa? Wal matlubu al-qira'atu bitadbir. Yang dituntut membaca Quran itu dengan tadabbur ya. Nah, ini kebanyakan orang sekedar baca tapi tidak mentadabburkan maknanya. Jadi nggak tahu indahnya, nggak tahu kandungannya. Ini kelemahan kita orang Islam. Yang karena kita nggak tahu artinya. Ya. Ada sebagian orang tuh ya. Nah, kalau orang-orang kompleks kadang-kadang orang yang baru gitu ya, dia kadang pakai terjemah, maksudnya ada terjemahnya, jadi dia baca. Kalau kayak kita kan bilang kayak orang baru ngaji aja, kan gitu ya, baru belajar. Tapi benar juga, itu selama ini ngaji baca Quran nggak pernah baca terjemahnya apa, kan gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh Quran kayak apa, enaknya di mana, bagusnya di mana, indahnya di mana, nggak tahu akhirnya, karena kita nggak pernah tadabbur. Padahal kalau orang mau baca tadabbur, jadi orang kalau baca tadabbur kan itu ya nggak ngejar hatam ya, gitu. Nggak ngejar hatam. Tapi ulama-ulama yang sudah paham betul Al-Quran ya mereka sudah paham betul juga mentadabburkan. Artinya kalau ada orang baca Quran sampai menangis, rasa takutnya ada, ketika bertemu dengan ayat-ayat tauhid ya menjadi kuat akidahnya, imannya, ketika ketemu dengan ayat-ayat azab siksa Allah dia takut, gemetar, nangis. Ketika ketemu dengan janji-janji Allah dengan surga dia senang kan gitu. Model kayak kita kan, kapan kita pernah baca Quran nangis? Maka pernah ya. Masalahnya apa? Kita nggak bisa tadabbur itu dan lain-lain banyak. Itu yang dituntut membaca Quran gitu, ditadabburkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Nah, ada lagi nanti urusan yang paling apa ya, kalau menurut saya seni ya. Ada kan seni baca ya. Seni baca itu kan apa, lagu-lagu dalam Al-Quran sehingga orang baca Quran enak didengar. Itu banyak orang belajar seni baca itu ya udah di situ doang, seni doang. Ya sekedar sebatas enak didengar begitu dengan lagu-lagu, tapi nggak pernah mentadabburkan, bahkan nggak tahu kandungan Quran sama sekali. Ya, itu juga salah ya. Dia nggak ngaji syariat, kemudian dia nggak ngaji yang lain-lain. Yang dia tahu ngaji ya seni baca Quran aja gitu. Ya emang begitu akhirnya. Ya, tujuannya akhirnya apa? Amalnya amal akhirat, tapi tujuannya dunia itu gitu modelnya ya. Nah itu orang banyak. Kemudian dia buka seni baca Quran, banyak yang daftar terus dan lain-lain lah, seperti kursus begitu.
Itu. Zikir paling afdol adalah membaca Al-Quran. Kemudian tuntutannya adalah membaca dengan mentadabburkannya. Tadabbur membaca Quran pelan-pelan. Walil qiraati adab wa maqasid. Kemudian di dalam membaca Al-Quran ada adab dan ada tujuannya, ada maqasidnya. Jadi baca Quran ada adabnya, ada maqasidnya, ada tujuannya. Jadi bukan ya kalau nggak pakai adab nanti repot. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi ada adabnya dan ada maqasidnya, ada tujuannya. Itu juga perlu tahu ya. Wa qad jama'tu qabla hadza fiha kitaban mukhtasaran mustamilan ala nafa'isa min adabil qurra'i wal qira'ati wa sifatiha wa ma yata'allaqu biha. Sebelum ini aku telah merangkum, mengumpulkan. Kata si pengarang kitab Imam An-Nawawi mengatakan sebelum masalah bab soal membaca Quran, sebelum ini aku telah mengumpulkan masalah ini ya, masalah membaca Al-Quran di dalam satu kitab yang ringkas. Kitaban mukhtasaran, pada satu kitab yang ringkas, mustamilan ala nafa'isa min adabil qurra'i, yang mencakup terhadap kebaikan-kebaikan yang berupa adabnya para pembaca Al-Quran, adabnya ulama-ulama ahli baca Quran, ulama-ulama ahli Quran, dan juga adab membaca Al-Quran, sifat-sifatnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan bacaan. Jadi di dalam kitab lain sudah dikumpulkan semua itu, pembahasan itu. Yang layam bagi li hamil Qur'ani ayyukhfiya alaihi misluhu. Tidak seyogianya, tidak sebaiknya orang yang membawa Al-Quran itu menyamarkannya seumpama ini, artinya menyamarkan kitab yang seumpama dengan ini. Wa ana usyiru fi hadzal kitabi ila maqasidi min dzalika mukhtasaratan. Dan saya memberikan satu isyarat, kata Imam An-Nawawi, aku memberikan satu isyarat di dalam kitab ini terhadap maqasid, artinya terhadap isyaratnya berupa tujuan-tujuan membaca Al-Quran secara ringkas. Wa qad dalaltu man arada dzalika wa idhahatahu ala madhannatihi. Dan aku telah menunjukkan kepada orang yang menghendaki beradab di dalam membaca Al-Quran. Aku telah tunjukkan terhadap orang yang menghendaki membaca Al-Quran atau beradab dalam membaca Al-Quran dan menjelaskan adabnya atas madhannatihi, atas tempat dugaannya, wabillahi taufiq. Hanya kepada Allah lah pertolongan. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu pasal yang bagi ayu hafidhu ala tilawatihi lailan wa naharan. Sebaiknya seseorang menjaga membaca Al-Quran di malam dan di siang hari. Artinya menjaga itu selalu membaca ya. Seyogianya bagi orang muslim selalu menjaga bacaan Al-Quran atau selalu membaca Al-Quran di siang dan di malam hari, safaran wa hadaran, baik dalam keadaan bepergian atau di rumah. Kenapa begitu? Waqad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatin.
fil qadri alladhi yakhtimuna fihi, adalah kebiasaan para ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum. Adalah kebiasaan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Kebiasaan mereka berbeda-beda. Mukhtalifatin, berbeda-beda, fil qadri alladhi yakhtimuna fihi, berbeda-beda dalam kadar menghatamkan membaca Al-Quran. Ya, ulama-ulama dulu nih beda-beda macam-macam. Artinya tenggang waktu-waktu itu. Fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahraini khatimatan. Ada di antara sekelompok ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang menghatamkan Al-Quran 2 bulan sekali hatam. Ya. Ada sebagian di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran, baca Quran hatam 2 bulan sekali. Ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, 2 bulan sekali hatam. Wa akharuna fi kulli syahrin khatimatan. Kemudian ulama yang lain ada yang sebulan sekali hatam. Wa akharuna fi kulli 10 layalin khatmatan, kata khatimatan. Sebagian ulama-ulama salaf yang lain menghatamkan 10 malam hatam. Ada lagi dari 2 bulan sekali hatam, sebulan ada lagi 10 malam hatam. Wa akharuna fi kulli 8 layalin khatimatan. Ada ulama salaf lagi, yang lain lagi itu setiap 8 malam hatam. Jadi 8 malam hatam. Lawa akharuna fi kulli 7 layalin khatimatan. Sebagian para ulama yang lain, ulama salaf yang lain itu seminggu sekali hatam. 7 malam ya. 7 malam hatam. Ulama. Lawahada fi'lul aktsarina minas salaf. Inilah yang paling banyak dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Jadi seminggu sekali hatam. 30 diambil, dibagi 7 ya. 7 hari lah. Sehari dia harus hatam berapa juz gitu. Ya, baik yang hafal Quran ataupun yang tidak, ya, rata-rata hafal Quran. Jadi belum geranyama itu ya, seminggu 7 malam hatam. Ini paling banyak dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ada lagi yang wa akharuna fi kulli 6 layalin. Ada sebagian mereka yang setiap 6 hari hatam. 6 malam. 6 malam hatam. Berarti di bawah 7 ya. Ada lagi wa akharuna fi khamsin. Sebagian ulama salaf yang lain 5 hari. 5 malam hatam. Ada lagi wa akharuna fi arba'in. Bagian ulama yang lain 4 malam hatam. Wa katsiruna fi kulli salasin. Paling banyak di antara mereka, kalau yang jumlahnya udah di bawah 7, itu 3 malam hatam, 3 hari. 3 hari atau 3 malam. Wah, gak ngapa-ngapain ya berarti. Iya, emang gak ngapa-ngapain. Ya, jadi ada orang begitu tawakalnya udah tinggi. Tawakal kepada Allah, urusan rezekinya udah tinggi. Jadi dia begitu aja udah. Tapi nggak gerusak-gerusuk, nggak gerabuk-gerubuk kayak gitu. Wah, pusing. Kan mereka tuh udah kuat. Gantungkan hatinya kepada Allah, percayanya udah kuat sehari. Jadi emang ya haji aja udah. Gitu. Apa kita mesti begitu? Enggak ya. Kita nggak mesti begitu. Karena kita punya pekerjaan. Jadi nanti dalam kaidah tasawuf pelajaran-pelajaran tasawuf dasar itu memang dibagi.
Bagi orang yang punya kesibukan di pagi hari, dia bekerja, maka bekerjalah ya. Bekerjalah. Tetap kita mencari penghidupan, nafkah untuk anak istri. Nanti sepulang kerja itu begitu. Ya. Jadi ibadah, tambahan ibadah sunnah, kemudian menolong orang, bersedekah, itu tambahan dari yang fardu itu. Jadi di antara mereka yang punya kesempatan, waktu yang memang tidak ngapa-ngapain itu, nah itu memang dianjurannya ke situ, dianjurkan. Itu. Tapi hampir nggak ada sekarang. Rata-rata punya kesibukan. Jadi apa? Kebanyakan para ulama salaf itu 3 hari khatam. Kalau yang di bawah seminggu. Lah ada lagi wa kana katsiruna yahtimuna fi kulli yaumin wa lailatin khatimatan. Dan banyak di antara para ulama salaf yang mengkhatamkan Al-Qur'an sehari semalam. Coba dah. Sehari semalam khatam. Dari subuh ketemu subuh. Istirahat sholat doang kali itu. Makan. Ngaji lagi. Itu juga banyak yang begitu, ulama-ulama dulu. Ya. Gitu. Jadi sehari semalam khatam. Ada lagi khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatimata ini. Ada sekelompok orang ulama ya. Itu sehari semalam 2 kali khatam. Oh, tadi kan sehari semalam khatam. Ini sehari semalam 2 kali khatam. Gitu. Oh, luar biasa. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salasa khatamatin. Ada lagi. Itu sehari semalam 3 kali khatam. Belum sadis ya. Sehari semalam 3 kali khatam belum sadis. Ada lagi wa khatama ba'dhum fil yaumi wa lailati thamani khatamatin. Ada sebagian para ulama salaf, orang-orang terdahulu itu sehari semalam 8 kali khatam. Ya 3 kali aja udah hebat banget. 8 kali. Caranya bagaimana? Arba'an fil laili, malamnya 4 kali khatam, wa arba'an fin nahari, siangnya 4 kali khatam. Jadi dari maghrib sampai subuh 4 kali khatam. Ntar dari subuh sampai maghrib 4 kali khatam. Jadi 8 kali sehari semalam. Ya. Kayak gitu ya, ulama dulu tuh, orang-orang dulu begitu. Makanya orang dulu tuh pas tabiqul khairatnya benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan tuh benar-benar. Artinya nggak main-main, ya begitu gitu, sampai segitunya. Ya. Luar biasa pahalanya tuh, kayak apa? Dibaginya, siang 4, malam 4. Terus nggak kebayang lah kita. Itu kalau ikhlas, surga benar itu. Syafaatnya nanti di yaumil kiamah ada udah di alam kubur, Quran udah belain bener udah. Kita nih masya Allah ya membuat Quran tuh kadang-kadang nggak pernah kita baca itu. Iya tuh coba dah ya. Dan dulu zaman kita kecil aja kalau bulan Ramadan tuh bisa 2 kali khatam, 3 kali khatam. Iya emang semangat sampai bisa nggak nih gua nih 4 kali khatam, bisa. Kita kecil tuh SD udah kemari-marian, badan makin gede, makan makin banyak. Elah. Boro-boro. Sebulan 3 jus. Ada yang sama sekali enggak. Sama sekali kagak. Masya Allah. Dulu sampai tidur-tidur kelakonin. Ya malam membangunin sahur ya. Siangnya Pak Begadang sahur juga. Ntar habis sholat subuh tadarus. Sholat subuh tadarus, tidur mundusin kagak tadarus lagi. Bener-bener aus puasa kita zaman itu. Aus banget. Ntar habis tarawih tadarus lagi. Ya sampai jam 12.
Iya, ngumpul-ngumpul tadarus masih banyak tuh di musola. Makin tahun ke sono, makin ke sono ngumpul dong, susah kagak ada. Lama-lama kagak ada itu. Iya habis doa udah Allah banget itu. Ngawal itu sama godin, buarannya udah masjid musola ditutup ya, tak gelap gitu. Masya Allah. Iya. Nggak ada gitu 24 jam terang, ada orang tadarus, ada orang sholat, nggak ada itu. Iya sampai kagak ada tuh namanya musola masjid atau masjid percontohan gitu, nggak ada itu. Orang tidur udah itu. Jauh tahun 90 masih sekarang sama sekali. Ya umpamanya apa nggak usah pakai speaker di atas lah. Nyalain lampu tadarusan itu hampir nggak ada udah. Di kita begitu. Dan ntar orang-orang di bawah kita, anak kita kayak apa itu? Coba dah. Susah ya. Kampung tuh begitu, kalau nggak terbiasa, ibu nggak ada yang ngaji. Masjid juga orang bersembahyang ada yang ngaji satu, dua. Gitu. Masya Allah kita ke Mekah tuh, tapi untung masih banyak orang baca Quran. Emang Mekah mah tuh di temboknya itu Quran semua emang. Masjidil Haram aja orang ada harus ngaji aja tuh banyak banget. Harus sembahyang nono baca Quran, baca kitab loh. Soalnya tiap tiang ada tuh pengajian. Tiap tiang ada pengajian, tiang ratusan. Tiap tiang tuh. Sapa aja. Ada gurunya. Nah, kita lagi jalan nih panggil sini. Kita maranin. Ada bukunya tulis namanya dari mana. Tadi ajarin aja. Banyak orang kita juga yang ikut. Ya walaupun hanya sekedar kalau buat dapat mah kagak, orang bentaran banget di situ kan ya. Iya, baca orang Indonesia banyak kok. Ya. Sini panggil kita. Gitu. Kalau di sini enggak, orang di masjid duduk di tiang sini, minta duit. Pulang gitu. Ulanglah apalah ya. Orang takut dipanggil di sini di masjid. Iya belum tentu juga ya. Kadang-kadang orang yang cinta dengan Quran mau tetap baca. Ya makanya itu kitab suci kudu cinta kita. Iya kita ngajak nih ya, sempetin baca Quran, sempetin. Atau zikir paling afdol dibanding kita istighosah itu paling afdol sebetulnya. Gitu. Sempetin mau berapa ayat kayak, ya, sempetin aja. Ya. Dua ayat, 3 ayat udah sadaqallahul azim. Ada waktu kita baca gitu. Pokoknya sempetin lah, sempetin. Kagak disempetin begitu biar kita bisa buat juga baca Arab. Kaku mulut kita. Gak bisa gitu baca kencang cepet gitu nggak bisa. Itu tandanya apa? Udah lama nggak baca Quran. Iya. Agak biasa. Ada yang sering banget. Iya kalau ada obyekan doang di kuburan ngaji di kuburan. Iya. Kalau nggak ada obyekan mah nggak baca. Nah, itu tuh begitu ya. Nah, itu perlu di ini ya mulain lagi ngaji baca Quran. Wa mimman khatama arba'an fil laili wa arba'an fin nahar wallahu a'lam.